Selamat pagi bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pembimbing PB. Dalam pembimbing PB pertemuan kali ini, kita akan masuk pada pertemuan yang kelima. Dan dalam pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas tentang latar belakang Rasul Paulus dan surat-surat Paulus. Karena pertemuan kali ini akan semakin mematangkan pemahaman kita soal pembimbing PB ini. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar pagi ini? Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang lain bergabung, kita hari ini masih ada 6 orang ya. Kita tunggu 3 orang lagi. Ya, dalam pembimbing PB ini tentu nanti ke depan yang kita harapkan nanti adalah semua kita memahami struktur PB, penulisnya secara umum, lalu memahami situasi dan kondisi kitab-kitab semuanya. Nanti pada 2 kali pertemuan lagi nanti, kan ini kan sudah pertemuan ke-5, nanti pertemuan ke-6, pertemuan ke-9 nanti kita sudah diharapkan akan menghadapi ujian tengah semester. Mohon nanti dipelajari dari apa yang telah kita diskusikan, karena materi semua nanti akan diambil dari sana semua. Jadi supaya jangan kelabakan nanti, diulang-ulang lagi supaya kita kalian bisa memahami soal-soal ujian. Dan pada akhir semester nanti, ujian akhir semester, saya akan meminta nanti saudara-saudara membuat paper tentang pengantar perjanjian baru secara keseluruhan. Jadi sejak dini sudah mulailah ditulis-tulis papernya yang berkaitan dengan perjanjian baru. Mulai dari Matius sampai Wahyu. Nah, dicoba cari-cari, searching, dicari, dibaca, sehingga nanti pada akhir semester paper kalian sudah selesai. Nah, itu nanti soal paper ya, soal ujian akhir semester. Kita akan membuat paper sebagai ujian akhir semester. Tentu bagaimana menulis paper nanti kan kita sudah sedang belajar materi kuliah penulisan paper. Itu saja nanti diikuti sehingga nanti paper kalian bisa baik.
dan benar sesuai aturan kaidah penulisan ilmiah. Itu nanti ya ujian-ujian akhir semester. Kalau ujian tengah semester itu akan diambil dari apa yang kita pelajari selama setengah semester ini. Nah, bagaimana bentuknya? Kalau bentuk ujian tengah semester itu nanti essay ya, essay. Kalian boleh mengisi, tetapi sesuai dengan waktu. Kalau misalnya kita masuk jam 11 sampai 12.40, maka nanti kalian menjawab soal 11 sampai 12.40. Bisa diketik dengan file, bisa ditulis tangan. Kalau tidak ada nanti komputer di rumah kita, bisa tulis tangan, baru difoto, dikirim ke kami. Tapi kalau ada komputer atau laptop, dijawab melalui file. Nanti bagaimana format filenya akan saya kirim. Misalnya 01 itu nomor absen 01, katakanlah namanya misalnya Erwin, garis bawah UTS, ujian tengah semester, baru garis bawah Erwin. Nah itu Erwin Rezeki Pendiangan misalnya. Itu nanti cara mengirim file UTS. Nah, kalau dia pakai file ya, soalnya nanti akan saya kirim pada saat ujian, sehingga kalian bisa mengerjakannya selama durasi waktu kuliah 2 SKS ya, 1 jam 40 menit. Kalau ujian UAS, ujian akhir semester, kalian menulis paper. Ya, menulis paper, dan paper itu dikirim pada saat ujian. Pada saat waktu ujian. Nanti ditentukan waktunya. Jadi tinggal mengirimkan paper. Jadi nanti itu pun pakai file. Kalau itu sudah pakai file, tidak mungkin lagi difoto. Karena itu akan saya periksa tata cara penulisan ilmiah dan kemudian isi daripada paper akhir kalian. Nah, demikian untuk soal ujian ya, karena 2 kali pertemuan lagi kita akan masuk ujian di semester. Jadi siapkanlah dari apa yang telah kita pelajari. Nah, inilah dulu pendahuluan supaya siap-siap dari apa yang telah kita bincangkannya. Oke, silakan Ketua kelas untuk memilih siapa yang akan berdua hari ini. Maaf Pak, Nirwana belum masuk Pak. Belum Bapak terima. Oh iya, oke. Silakan. Kami minta teman kami, Trivin, untuk membawa doa kita. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu pada kami pada hari ini ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul kembali pada hari ini. Ya Bapa, kini kami memulai pembelajaran kami, Engkau berkatilah kami Bapa, Engkau berikanlah kami ketenangan ya Bapa, dalam menjalani pelajaran ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati juga dosen kami ya Bapa, Engkau berikan kesabaran dalam membimbing kami dan mengajar kami ya Bapa. Engkau berikanlah selalu kesehatannya Bapa, hanya inilah doa Anakmu yang kurang sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya selalu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Trivin atas doanya. Hari ini kita akan masuk pada topik yang menarik, yang membahas soal latar belakang Paulus dan surat-surat Paulus. Jadi kita kemarin itu sudah selesai membahas soal Injil sinopsis, soal latar belakang kehidupan penulis-penulisnya, kemudian bagaimana teori sumbernya, dan kita sudah pelajari itu. Mulai dari latar belakang dunianya, kanon-kanon kitab PB, baru kitab-kitab Injil dan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk pada latar belakang Paulus. Artinya kita sudah mulai meninggalkan
kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sekarang kita akan masuk pada pemahaman latar belakang Paulus. Nah, bagaimana latar belakang Paulus itu nanti dan bagaimana kehidupannya dan surat-suratnya itu yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Ini masih pendahuluan ya, artinya masih pengantar untuk kehidupan Paulus. Nanti kita akan membahas secara rinci tentang kehidupan dia. Latar belakang pelayanan Rasul Paulus itu dimulai ketika dia mulai bertobat. Nanti kita akan baca banyak tentang pertobatan Paulus ini di Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul itu akan banyak bercerita tentang kisah rasul-rasul ya, khususnya Paulus, kemudian Petrus dan Yohanes itu nanti akan diulas oleh penulis Lukas di Kisah Para Rasul. Nah, bagaimana kehidupan Paulus sesudah ia bertobat? Kisah pertobatan itu kan dibahas pada Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 9. Di situ nanti akan banyak kita melihat bagaimana cerita tentang Paulus yang sudah mengalami pertobatan. Jadi, silakan nanti dibaca di Kisah Para Rasul 9. Nah, secara khusus pasal 9 ayat 20. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Sebentar saya buka dulu ya, supaya bisa kita baca. Sebentar. Kalian sudah punya apa kan? Alkitab kan di situ kan, dipegang Alkitab kan? Nah ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Ketika itu ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah ini sesuai? Kayak tak sesuai ya. Sebentar ya. Kisah 9:20. Oke, pas ya. Nah, nanti mulai dari ayat 1 sampai 9. Di sini sebenarnya cerita tentang pertobatan Paulus. Bagaimana nanti Paulus mengalami pertobatannya. Ya, itu nanti kita baca di Kisah Para Rasul 9. Nah, kemudian dari Damaskus ya, bertobat dan dia berkhotbah di Damaskus. Dari kisah Rasul 9 ayat 20 tadi, dia berkhotbah itu di Damaskus. Ketika dia berkhotbah pada pasal 9 itu, ketika juga bertahan di rumah-rumah ibadat. Jadi rumah-rumah ibadat itu dari Damaskus. Nah, dari sana Paulus pergi ke Arabia. Galatia 1 ayat 17. Dan kembali lagi ke Damaskus. Lalu dia mengunjungi Yerusalem. Kemudian dia dicurigai oleh gereja. Baru kemudian berteman dengan Barnabas. Baru orang Yahudi menganiayanya. Kemudian visi untuk pergi menginjili. Kemudian pergi ke Tarsus. Baru Barnabas membawanya ke Antioquia. Lalu bekerja di Antioquia. Jadi pusat penginjilan Paulus itu di Antioquia. Nah, nanti kita akan lihat
pasal 26, pasal 11 ayat 26. Disitulah mereka pusat dari pergerakan Paulus, ayat 26 ini. Nah, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen sebutan Kristen itu mulai muncul pada saat mereka berkumpul di Antioquia. Dan kalau ditanyakan di manakah pertama kali orang percaya itu disebut Kristen, itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, disitulah mereka disebut Kristen. Dari sinilah nanti Paulus akan bergerak memulai penginjilan Paulus yang pertama. Nah, penginjilan Paulus yang pertama itu mulai dari Siprus dan Salamis. Jadi dia mulai dari sini. Siprus dan Salamis. Yang ini. Dari sini. Kota ini maksudnya. Dari Siprus, kota Salamis. Nah, dari sinilah Paulus bergerak ke Papos. Papos ini di sini. Ah, ini Papos. Nah, dari Papos nanti Paulus pergi ke sebentar ya. Di Papos itulah nama dia diganti di Papos. Nama Paulus itu diganti di Papos ini. Dari Saul menjadi Paulus. Dari Papos. Kemudian dari sana dia pergi ke Perga. Perga itu ini. Dan dia meninggalkan Markus di sini. Markus itu juru tulisnya Petrus ya. Nah, kemudian dari situ baru dia kembali ke Antioquia untuk berkhotbah di sini. Paulus berkhotbah, kemudian ada reaksi orang Yahudi dan bukan Yahudi terhadap khotbahnya. Nah, dari sana dia nanti ketika dia Paulus berkhotbah di sana dia dirajam ya. Nah, ketika dia Paulus berkhotbah di Antioquia, baru dia pergi ke Iconium. Dia dari sini pergi ke Iconium, lalu balik lagi ke Antioquia. Nah, baru dari situ dia pergi ke Listra. Ke Listra, kembali lagi dia ke Listra. Dan di situ nanti dia dirajam. Di sini, Listra ini di sini. Listra, ini kota Listra. Di sini dia dirajam. Dan dari situ pergi dia ke Derbe. Baru kembali dia pulang ke Antioquia. Ke sini. Inilah perjalanan Paulus yang pertama. Jadi Paulus itu dalam perjalanan yang pertama itu mulai dari
Salamis dan Papos ya. Dia mulai dari sini. Lalu dia pergi ke Papos dari sini. Dari Salamis ini pergi ke Papos. Dari Papos ini pergi dia ke Perga. Kemudian dari Perga dia pergi ke Antioquia. Dari Antioquia dia masuk ke Iconium. Lalu balik ke Antioquia baru masuk ke Listra dirajam. Dia balik ke Derbe. Dan dari Derbe ini kota terakhir pengunjungan yang pertama. Lalu dia kembali ke Antioquia. Nah ini perjalanan Paulus yang pertama. Nah kalau kita bayangkan ini sekarang kan benua ini antar apa nih? Sekarang kan sudah ada pesawat, sudah ada kapal gitu ya. Kalau dulu ya tidak ada kapal ya, hanya mungkin perahu-perahu layar ya. Coba kita bayangkan kalau dia berangkat misalnya dari Antioquia masuk misalnya ke Salamis ke Papos. Ini kan perjalanan jauh, berlayar kan. Dari sini juga berlayar ke Salamis, ke Papos, baru ke Perga, lalu ke Antioquia, ke Iconium, Derbe, Listra, baru balik ke Antioquia. Ini perjalanan yang jauh. Nah ini mungkin kalau sekarang udah agak jarang lah kita temukan penginjil-penginjil seperti Paulus ini yang tidak memikirkan dirinya kan, tapi dia terus pergi menginjili antar pulau, antar benua, dan antar kota ini. Nah itu penginjilan Paulus yang pertama. Nah sekarang kita masuk pada penginjilan Paulus yang kedua. Dimulai dari Listra dan Sisilia. Apakah kelihatan gambarnya dengan jelas? Ini kabur ya? Kurang jelas ya? Iya, Pak. Ini sudah saya besarkan. Atau sebentarnya saya cari cara supaya kelihatan. Mulai ngajar. Ngajar sampai jam berapa? Tunggu sebentar. Oh iya. Sebentar ya, ini lagi lelet dia. Ini biasanya kalau seperti nanti mulai tertendang ini. Oke, sebentar. Apakah masih kelihatan apanya screen saya masih kelihatan? Masih, Pak. Masih, tapi masih kabur ya? Iya, Pak. Oke. Ya, mungkin ya teruskan aja lah karena jaringan internet kurang bagus ya. Nanti kalian lihat aja fotonya. Oh ya, sudah. Oke. Saya coba dulu lihat yang lebih bagus ya. Apakah nanti bisa menolong. Memang nanti kalau kalian lihat di Alkitab pasti ada nanti petanya itu. Di belakang Alkitab itu nanti ada itu peta perjalanan Paulus itu. Ya, sehingga nanti
kalian bisa melihat lebih jelas dari mana ke mana Paulus waktu perjalanan yang kedua. Dia mulai dari Listra dan Sisilia. Kemudian di Listra itu bergabunglah dia dengan Timotius. Dan ketika di Listra itu dia bergabung dengan Timotius. Timotius itu pada waktu itu masih muda, masih belasan tahun. Dan Paulus menerima dia menjadi sahabat penginjilannya pada usia muda. Lalu nanti setelah dia bertemu dengan Timotius, mulailah dia mengikutkan Timotius muda itu dalam pelayanannya di Pergia dan Galatia. Lalu pergi ke Troas, pergi ke Filipi, kemudian pergi ke Tesalonika. Mereka menemukan gereja di Tesalonika nanti. Membangun gereja di Tesalonika maksudnya. Kemudian mereka juga melayani orang-orang percaya di Berea. Kemudian berkhotbah di Areopagus di Athena. Baru dia ke Korintus. Baru dia sampai kembali ke Antioquia. Pergi ke Efesus, setelah Korintus pergi ke Efesus, baru kembali ke Antioquia. Nanti itu kalian bisa lihat nanti dalam file yang akan saya kirim kepada kalian. Itu perjalanan misi Paulus yang kedua. Tampaknya tidak bisa diperbesar ya. Kalau diperbesar dia makin kabur. Oke, semoga nanti di gambar berikutnya lebih terang lagi untuk perjalanan misi yang ketiga. Wah, tampaknya juga tidak bisa. Di perjalanan misi yang ketiga ini tetap aja dia kabur. Karena ini kan soal apa? Soal kualitas fotonya ini. Wah, tidak bisa juga. Ini juga nggak bisa. Oke, ini bermasalah juga dia di apanya. Wah. Oke, tak bermasalah, tidak bisa dibesarkan. Kita lanjutkan aja. Nanti kalian bisa lihat foto apa namanya peta yang saya buat di filenya ya. Misi yang ketiga, Paulus itu mengunjungi Galatia dan Pergia. Kemudian dia mengunjungi Efesus. Baru dari Efesus dia ke Makedonia. Dan dia berkhotbah di Troas. Kemudian dia mengadakan perpisahan di jemaat Efesus. Baru dia pergi ke Tire. Baru ke Kaisarea. Nah, di situ itu perjalanan Paulus yang ketiga. Nanti lebih jelasnya kalian akan bisa baca file atau lihat file yang saya tulis ini. Lalu kalian bisa membacanya atau melihat. Atau nanti bisa juga kalian searching di internet bagaimana perjalanan Paulus. Melihat petanya yang lebih jelas ya. Nah, itu bagian yang pertama yang kita pelajari tadi, bagaimana latar belakang kehidupan Paulus sesudah pertobatan. Dia melakukan perjalanan misi
Misinya itu ada 3, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah setelah itu, dalam pelayanannya itu, baik ketika dia menjalankan misi pertama, kedua, dan ketiga, Paulus juga sembari menulis surat. Dia menulis surat, dan dalam suratnya itu ada banyak surat-surat yang dia tulis. Nanti itu yang akan kita pelajari secara ringkas ya, semua surat-surat itu selama 1 semester ini. Tapi untuk mempelajari semua surat-suratnya itu, kita akan masuk pada pendahuluan suratnya. Supaya kalian bisa memahami apa isi surat-surat Paulus itu. Nah, misalnya hubungan kisah para rasul dengan kitab-kitab Injil dan surat-surat kiriman. Posisi kisah para rasul itu apa? Nah, ini perlu kita pelajari. Bagaimana posisinya? Wah, ini tidak bisa share screen, masih terganggu. Kenapa bisa begini? Kok bisa terganggu dia? Kalau suara saya masih tetap kedengaran ya? Dengan Pak. Ya, tapi saya tidak bisa share screen. Memang telah diumumkan oleh IndiHome bahwa ada kerusakan alat mereka di bawah lautan Singapura ya, sehingga semua jaringan lelet. Nggak tahu apakah jaringan kalian semua lelet. Telkomsel mengalami gangguan, terus secara khusus IndiHome ya. Saya menggunakan IndiHome di sini, dan mereka mengalami gangguan, sehingga membuka website misalnya lambat, atau membuka YouTube kadang dia lambat. Nah ini sudah saya pindahkan jaringan saya, bukan dari WiFi lagi, ini dari mobile data saya buka supaya bisa Zoom-nya berjalan. Tapi ternyata ini masih mengalami gangguan. Nah mungkin apakah di semua lini Telkomsel ini rusak, nggak tahu kita. Saya teruskan aja ya. Nanti waktu kita habis terus tidak bisa share screen, saya sampaikan aja ya. Oke. Nah, hubungan kisah para rasul dengan kitab-kitab Injil dan surat-surat kiriman. Surat-surat kiriman maksudnya surat-surat kiriman Paulus ya. Nah, kisah para rasul adalah jembatan antara kitab Injil dan surat kiriman. Jadi Injil yang keempat itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada kisah para rasul. Ini menjadi jembatan untuk surat kiriman Paulus, mulai Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan sebagainya. Itu jembatan. Nah, untuk kitab Injil menjadi jembatan antara pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan penggenapan Yesus, nubuatan Yesus tentang akan didirikannya gereja. Nah itu jadi dari kitab-kitab Injil kan Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang yang tinggi. Nah perwujudan nubuat Yesus itu akan terjadi pada masa murid dan pengikutnya. Dan itu dicatat oleh kisah para rasul. Dan kisah para rasul itulah yang menjembatani pembentukan jemaat-jemaat itu. Makanya tidak ada jemaat mula-mula. Kemudian dari jemaat mula-mula itu berkembanglah ke Samaria, ke Yudea, ke Yerusalem, bahkan ke ujung dunia. Itu pembangunan jemaat.
Nah, sementara dari surat-surat kiriman Paulus itu menjadi jembatan dalam memberi latar belakang surat-surat kiriman. Jadi Injil itu menjadi latar belakang surat-surat kiriman Paulus. Jadi Paulus itu membuat latar belakang tulisannya, suratnya atau pemikirannya itu dari Injil. Jadi itu yang dimaksud tadi. Bagaimana kisah para rasul itu posisinya. Dia menjadi jembatan. Nah itu. Wah, ini jadi kok ada masalah ini. Oh. Saya bisa buka. Apakah saya masih kelihatan? Masih bisa kalian masih mendengar suara saya? Wah, udah tertenda berarti. Wah, tertendang dia. Apakah saya sudah kedengaran? Wah, ini juga masih bermasalah ya. Halo, tes, tes. Halo.